Alam menyertai kita. Kita pasti menang. Amin, amin, amin. Terima kasih. Demikian stand up komedi dari saya. Ketawalah saudara. Iya. Biasa saya kalau lihat stand up komedi gitu ya saudara, mereka untuk makan waktu biasanya sih kalau saya lihat. Karena stand up komedi itu katanya minimal 7 menit, maksimal 20 menit. Katanya sih. Jadi saya pikir, oh ini ya lucunya sedikit sebenarnya kalau saya sering nonton-nonton gitu ya. Jadi mereka lebih lama perkenalkan diri. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Sekalipun saudara udah tahu nggak apa-apa, anggap aja nggak kenal ya. Jadi ecek-ecek ini kayak lagi di TV Bu ya. Jadi memperkenalkan diri, anggap ini semua saudara patung-patung lah ya. Jadi saya pikir enggak ya, di patung nanti nggak ketawa ya. Iya, maaf saudara ini adalah cheerleader ya. Semua ketawa 1, 2, 3. Udah Bu, udah ketawa mereka Bu, duduk ya. Ya, terlebih dulu perkenalkan, nama saya adalah, selama ini saya tahu kalau saudara terkenal itu Bapak Angel ya. Berapa banyak di sini tahu nama saya? Itu angkat tangan. Nama ya, bukan panggilan. Oh, tim PW, jangan tim PW lah ya. Hah? Oh ya ibu tim juga. Yang lain ada yang kenal nama saya, nama lengkap. Ini jangan saudara semangat kali, nggak ada hadiah. Tapi nggak tahu lah ya, siapa tahu nanti istri saya tergerak dikasih hadiah. Ya. Oh, sempat. Siapa tahu angkat nama apa? Boleh saya. Enggak ada ya, PW doang yang kenal. Boleh lah, siapa yang kenal nama saya, nama lengkap angkat tangan saudara. Saya belum tanya, saya cuma tahu siapa yang tahu doang tadi. Siapa yang tahu nama saya angkat tangan? Sama juga. Oh, nggak usah jawab dulu, saya belum tanya. Udahlah, itu lucu-lucu aja sebetulnya. Nama saya adalah Jahtera Tarigan. Hah? Iya ya. Kenapa Jahtera saudara? Ada yang tahu kenapa Jahtera? Saudara cari di mana-mana nggak akan ada nama Jahtera. Kalau Jahtera ada, ya. Kapal Jahtera ada. Siapa yang pernah lihat kapal Jahtera? Nggak ada, nggak pernah naik kapal. Saudara emang selama ini naiknya pesawat. Kalau saya dulu, kalau dari Belawan saudara ke Jakarta itu naik kapal. Tapi bukan kapal Jahtera, kapal Kambuna. Tapi saya lihat, ada nama saya Jahtera. Tapi hanya hilang. Jahtera itulah Jawa Sumatera. Jadi nama saya itulah iya, anak Jakarta ya, amin. Oh ya, berapa banyak di sini yang tahu saya anak Jakarta? Enggak ada yang tahu ya. Aduh, kasihan kali lah ya. Sebenarnya saya ini anak kampung sebetulnya sih, cuman dilempar aja di Jakarta. Oke, saudara, udah perkenalan tadi belum ya? Belum ya. Ya, saya nama saya Jahtera Tarigan. Sebetulnya nama saya adalah Sejahtera. Iya. Kenapa saya bilang di sini sejahtera? Karena di samping saya sini ada Ibu Gembala. Kebetulan Bapak Gembala nggak ikut Bu ya? Iya, mirip-mirip. Dilempar ke Jakarta, lempar lagi ke Pekanbaru, ketemunya di sini sama saudara. Membawa kita damai sejahtera. Kenapa saudara? Karena ada kita punya Bapak yang sentosa selalu. Maaf ya Bu. Bu, maaf Bu. Jangan nanti saya nggak dikasih pelayanan lagi. Ketawanya lucu. Ya, itu perkenalan saudara. Jadi masuk ke materi ya. Tadi materi ini saya berdoa enggak lah ya. Nanti dosa pula saya. Kalau saya ini kan mau bersaksi, saya tadi berdoa dapat sesuatu dari Tuhan gitu kan. Kalau ini enggak lah. Saya lirik-lirik aja gitu ya, saudara. Apa ya yang lucu-lucu. Tapi kalaupun nanti enggak lucu, saudara ketawa aja lah ya. Tadi ada saya bawa Coca-Cola, ada satu. Sampai paling ketawanya lucu, nanti saya kasih. Oke, saudara. Tadi saya sempat bilang saya pernah di Jakarta ya. Jadi saudara pernah ini loh. Kalau saudara kita bilang tinggal di Indonesia, itu sebenarnya lucu-lucu loh saudara. Negara kita ini negara yang paling sebetulnya terhebat kalau saya bilang. Kenapa? Di Perancis saudara dengar ada bom, itu pemerintahnya semua memerintahkan untuk, bukan memerintahkan sebetulnya, memang spontan. Itu warganya mereka masuk semua ke rumah, tidak ada yang keluar. Kenapa? Bom. Amin. Amin. Tidak pakai amin Bu ya. Kebiasaan ngomong. Jadi kalau saudara, waktu saya di Jakarta, saudara ingat bom Sarina? Ada?
Nggak apa, harus syuting waktu ada beli sate saya lihat di situ. Jadi pada waktu bom Sarinah, saudara, itu saudara udah main perang-perangan kayak bener, bukan perang-perangan, main perang. Itu ada mobil brimob datang, saudara. Itu mereka, saudara, orang-orang di Jakarta pada keluar ngapain? Nonton. Nonton, ada apa ini ada? Padahal udah dibilang itu ada bom. Saudara, yang paling lucunya lagi, saudara, tukang sate, tukang somai, tukang bakso, saudara, datang mereka ke Sarinah ngapain, saudara? Jualan. Padahal ngapain? Habis ngapain, saudara? Ada bom. Itu negara terhebat kalau saudara. Jadi situ tok 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 dia lihat ada bom. Jalan lagi. Di mana tadi bom situ? Didatangin, saudara. Itu adalah negara yang paling terhebat saya bilang. Kenapa? Kalau di Perancis sana, saudara, waktu didengar bom, mereka semua ke rumah. Tidak ada boleh yang keluar. Tapi kalau di Jakarta waktu itu, saudara, pada saat ada bom, mereka keluar langsung. Itu ketawa kayak sedikit, saudara. Udah berapa menit? 5 menit. Oh, 2 menit lagi, satu lagi. Istri saya bilang nggak lucu, udah aja. Satu lagi, saudara, ya kita udah habis makan ya. Maaf sedikit, agak jorok sedikit, tapi bukan jorok amat. Saudara, kita satu-satunya negara terkepo. Kenapa terkepo, saudara? Saya pasti merasa kita semua pernah, saudara. Kenapa? Salah satu contoh adalah mobil. Iya. Berapa banyak di sini mobil, saudara? Saudara, kalau mobil, saudara, biasanya berputar-putar kan? Yang pernah melakukan itu katakan ya. Saya juga pernah melakukan, saudara. Dia bingung, apa? Terus dibuang, saudara. Itu adalah negara terkepo. Kalau kita keluar negeri, saudara, Singapura, mobil aja nggak boleh, buang sampah aja nggak boleh, saudara. Ini adalah negara terkepo di dunia kalau boleh saya bilang. Ya, negara terkepo dunia. Satu lagi, saudara, yang paling lucu, saudara, kalau kita kan biasa ngusir setan ya. Iya. Ngusir setan. Sebetulnya, saudara, nggak, maaf ya Bu, ini lucu-lucu aja Bu ya. Nanti Bu bilang, ini gara-gara Pak Angel nih. Sebenarnya ya kalau ngusir setan itu sebenarnya galak, saudara. Kencang saya. Kadang-kadang di rumah, saya tadi habis ngusir apa ya? Saking kerasnya gitu. Tapi sebetulnya, saudara, kalau kita di Indonesia ini, setannya itu, saudara, kalau kita lihat lucu-lucu. Yang pertama adalah suter ngesot. Nah, saudara pernah lihat suter ngesot, saudara? Dia merangkak, amin. Amin lagi. Dia merangkak di jalan. Sebetulnya kalau suter ngesot itu, saudara, kita nggak perlu takuti. Kenapa? Karena dia nggak akan bisa ngejar kita. Gimana suter ngesot ngejar, saudara, yang ngesot? Tinggal gampang caranya kalau untuk ngusir setan ngesot. Kasih aja palang apa, saudara? Portal, saudara. Dia kalau ngejar saudara, kena portal, balik lagi dia, saudara. Jadi itu adalah sekalipun nggak lucu, saudara, tapi sobat saya, saudara. Lucu ya? Ya, kenapa sih bilang nggak lucu? Saya udah mau berhenti baru di videoin. Dari tadi kemana bang gitu ya? Oke. Jadi, saudara, biar menambah suasana happy kita, saudara, saya percaya inilah sedikit, saudara, menghibur kita, sekalipun nggak terhibur, tapi saya percaya semua kita terhibur. Yang terhibur katakan amin. Demikian dari saya, Jahtera Tarigan, stand up comedy dari Sukajadi. Yang mendukung saya boleh diberikan tepuk tangan. Terima kasih. Ciri khas GKI. Jadi, saudaraku, kalau kemana-mana saya perkenalkan dulu ya. Ya, nama saya Daniel Mansur Sihaan. Dan kalau selama ini kan saudara kenal Bapak Samuel. Saudara yang kasih Tuhan, saya kerjanya jualan. Jadi ketika jualan ini saya di pasar. Waktu di pasar, karena istri saya juga jualan di rumah. Lalu ketika dia udah buka toko, lalu tiba-tiba datang orang belanja. Orang belanja apa, saudaraku? Dia mau belanja rokok. Lalu ditanya pembeli ini, ada Daniel? Oh, belum pulang dari pasar, Pak. Rokok Daniel? Iya, dia karena serius meladeni yang lain. Lalu dia bilang, belum pulang dari pasar, sebentar lagi. Rokok? Oh, rokok yang Bapak beli. Di sini nggak jual rokok, Pak. Ketahuilah, saudara. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, memang ini semua kesaksian ya. Satu kejadian nyata.
kemarin kan ada yang meninggal di apa, di Kulim, baru-barusan ini. Saudara kasih Tuhan, ketika saudara kasih Tuhan, gak cocok ya? Saudara ya? Oke lah, karena udah terbiasa. Allah bisa karena biasa katanya. Jadi saudaraku, ketika mau pemakaman lah, jalannya itu saudaraku kayak adrenalin. Jalan, tahulah kalau Kulim itu pastilah jalannya seperti cocoknya untuk orang-orang naik sepeda gunung, naik trail. Nah, jadi waktu mau menguburkan itu memang nggak ada ambulan. Tahukah saudara, itu seperti mobil apa namanya, seperti mobil bapak apa itu yang dari Garuda Sakti itu, tapi gadang dua itu Pak. Mana bapak apa? Udah dijual satu gadangnya, tinggal satu lagi. Jadi ketika jalan ini begitu ngeri saudaraku jalannya, lalu saya bonceng istri saya masih jalan aspal. Tahukah saudara, dia meragukan saya di jalan yang jelek. Lalu saya bilang, turunlah saya Pak. Kenapa kau turun? Aku mau kepada si anu itu bukan suamimu, akunya suamimu. Dia minta sama Bapak Dauruk, akunya suamimu bukan dia, saya bilang. Ya nanti aku takut jatuh. Kenapa takut jatuh? Kakimu nggak sampai. Jadi ketika dia turun, oke lah, saya ikhlasnya. Haleluya, ikhlas saya. Ya karena nggak mungkin kami berkelahi di situ kan. Mau menguburkan orang, lalu udah panas hati, mau sakramen ini yang harus. Jangan dipencet Pak, jangan dipencet. Oke, udah sampai di mana tadi? Mau nggak mungkin lah kami berkelahi di depan jemaat kan, banyak di situ anak-anak Tuhan. Lalu oke lah, turunlah kau, terserah kau lah. Penting nanti asal nanti di rumah ya, saya pikir. Saudaraku, dia turun lah. Ketika dia naik dengan Bapak Dauruk, aku santai aja. Lalu ada Bapak Amir di depan saya. Saya bilang, Pak, ngeri kali loh Pak. Apa ngerinya Pak? Tahu Bapak, adanya suaminya. Tapi istri saya pergi ke suami orang lain. Bapak ini pun, siapa itu? Itu Bapak Dauruk. Bapak ini nggak apa-apa biasanya itu. Jadi saudaraku, waktu pulanglah dari situ. Sebelum pulang lagi, ternyata Bapak Dauruk ini pun nggak pria sejati. Kenapa nggak pria sejati? Ditinggalkannya istri saya di jalan karena dia balik lagi nggak sampai ke pemakaman. Saya berpikir, biar aja lah kau di situ, karena kau pergi kepada pria yang lain. Ternyata dia naik apa tadi, mobil yang membawa mayat tadi, membawa jenazah tadi, karena memang bak terbuka, jadi naik dia. Saudara dikasih Tuhan, saudaraku, pada hari Senin kemarin kami diakonia. Jadi ketika saya diakonia, istri saya memang nggak ikut, karena ada dua KKR hari Senin. Waktu selesailah firman Tuhan, selesai juga kata-kata penghiburan. Saudaraku mau berdoa lah, biasa hamba Tuhan kan berdoa untuk orang yang kemalangan tadinya. Saya doakan dulu suaminya, dalam nama Yesus Tuhan hiburkan dia, tolong dia. Lalu saya doakan istrinya. Ketika saya doakan istrinya, dijamah Tuhan. Tahukah saudara, saya pikir ketika kebetulan yang di samping dia itu bukan istrinya. Karena serius sekali ibu ini. Ini aku rasa istrinya. Karena udah serius sekali dia. Saya doakanlah, Tuhan berkatilah ibu ini, hiburkan dia. Lalu datang ada jemaat PLTG itu berkata, ada Bapak Lydia, Pak, Bapak salah doa. Kenapa Bapak?
yang Bapak doakan bukan istri Bapak itu, istri orang lain yang Bapak doakan. Seriuslah Pak. Iya. Jadi karena memang mereka agak mirip, makanya saudaraku, kalau kita ibadah itu sungguh-sungguh, yang nggak harusnya didoakan jadi didoakan saudara. Haleluya. Iya. Jadi begitulah saudaraku. Memang saya ingat lagi begini. Dulu kami pernah ke Malangan juga, anak kami meninggal ya. Lalu saudaraku yang membawa dari Santa Maria mau ke rumah, mobilnya Bapak Santi. Saudara kenal Bapak Santi ya? Dan mendiang istrinya atau mama itu udah mendiang. Saudaraku, ketika kami di perjalanan, waktu mau ke rumah, jadi Mama Santi ini mendiang itu udah di pangkuannya lah anak kami ini yang udah meninggal. Lalu Bapak Santi itu menyupir. Kami berpikir begini, dari bawah itu saya lihat karena ada di turunan Pasar Sali itu, Jalan Sali itu turunan. Saya lihat dari bawah seperti mobil kami, mobil carry. Ketika saya berpikir itu mobil kami, lalu ketika pas berpapasan, saya bilang, hei, sini. Saya pikir itu mobil kami yang dibawa anak kami mau menjemput kami. Ternyata bukan. Lalu ketika tahu kami itu bukan mobil kami bertiga semua ketawa-ketawa. Padahal jenazah di depan kami. Baru setelah itu kami sadar, bukan rupanya. Ketawalah kami habis. Haleluya. Jadi kalau saudara nggak ketawa tadi, kami dulu ketawa dulu. Cukup lah itu Bu. Udah cukup lah ya. Udah cukup lah ya. Oke lah. Tuhan Yesus memberkati. Karena sakti. Mantap. Banyak pendukungnya Pak. Oke. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nyontek Pak. Oke. Karena penilaian ada juga katanya dari perkenalan, saya perkenalkan juga diri saya. Saya Bapak Yosua Simarmata dari Garda Sakti. Tetapi sebelum kita lanjut ke pokoknya, kita berpantun dulu yuk. Saudara mau? Pantunnya begini. Dari mana hendak kemana? Dari Garda Sakti hendak ke sini. Kalau dari Garda Sakti stand up komedinya, kemenangan juara 1 pasti di tangan. Orang CB udah takut dia. Berat lawan katanya. Tenang ya. Nanti kita bagi. Nah, bagus saudara. Ini kan topiknya agak berat ini. Jangan marah ya, Bu. Ini tentang pendeta ini. Jadi saudaraku, penelitian membuktikan gereja di Eropa, di Asia, di Jepang, sama di Indonesia lebih pesat di Indonesia. Haleluya. Itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi rupanya saudaraku ada penelitian. Kenapa berkumpullah pendeta-pendeta ini? Kita bilanglah gembala sidangnya ya. Jadi ini gembala sidang kita belum. Jadi saudaraku, ditanyalah kenapa di Amerika itu agak berat dia pertumbuhan gerejanya, padahal kaya-kaya. Rupanya saudaraku, orang itu mengatakan ya mungkin karena penghasilan
pendetanya berkurang. Kenapa? Jadi rupanya saudaraku pada zaman dahulu ya, bukan sekarang. Persembahan itu kan, tunggu dulu ya, saya. Jadi saudaraku kalau di Amerika itu, rupanya persembahannya kayak mana kalian bikin? Ini mungkin apa ini? Sidang pertama, sidang mula-mula lah ya, sampai ke Amerika. Jadi kenapa di Amerika itu persembahannya? Rupanya pendeta yang mengatakan kalau kami di Amerika kami bagi dua, inilah dia, bikin garisnya, sap. Jadi uang persembahan itu dilempar ke atas. Yang sebelah kanan untuk pembangunan, yang sebelah kiri untuk pelayan Tuhannya. Baru yang di Jepang kenapa dia? Rupanya saudaraku karena Jepang ini kan terkenal dengan ukuran-ukuran. Jadi saudaraku kalau kami di Jepang, kami bikin segi 4. Jadi gitu juga saudaraku, dilempar ke atas, yang di dalam itu untuk sidang, untuk pembangunan, yang keluar itu untuk pelayan. Baru dari Indonesia. Dari Indonesia saudaraku, kenapa di Indonesia bisa apa? Rupanya orang Indonesia mengatakan begini, kalau kami percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Persembahan itu kami lempar ke atas, kalau dia enggak jatuh ke bawah, berarti itu milik Tuhan. Tetapi kalau dia jatuh ke bawah, itu milik kami. Kami dikasih Tuhan, begitu dia. Haleluya. Manuel nggak kayak gitu. Zaman dahulu. Belum tahu saudara itu. Belum nangkap. Oke. Itu baru saudaraku. Kenapa orang pelit tidak masuk surga? Saudara tahu kenapa? Sebenarnya orang pelit itu cuma satu kekurangannya, pelit. Dia baik dia saudaraku. Kalau dia ditengoknya orang bertengkar, dia apa juga. Tetapi saudaraku pada pas pengadilan terakhir kan dipanggil ini si A, datang dia yang pelit ini, udah lolos dia saudaraku, cuman satu yang nggak bikin dia lolos, ada sedikit dosanya, sedikit aja, yang pelit itu aja. Jadi dosa yang membuat kita bikinlah dosa yang membuat tidak masuk surga ada 10. Jadi cuman satu yang tidak bisa dia apa, yang tidak mau dilepaskan dia. Ada dosanya. Jadi malaikat mengatakan, bagilah dosamu itu biar kau masuk surga katanya. Orang pelit ini mengatakan tidak mau ngasih saudaraku. Haleluya. Tegang kali saudara. Jangan tegang kali saudara. Kami jadi dulu. Makanya dari tadi yang tenak masalah surga. Iya Pak, makanya jadi kan jangan pelit. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita diminta, mintalah, kasih aja. Jadi terbiasa dia sampai ke surga. Haleluya. Karena yang pelit ini sudah terbiasa dia tidak mau ngasih. Dosanya yang diminta, mintalah dosamu. Enggak usah kau bawa, enggak mau. Ketawa. Haleluya. Jadi saudaraku, jadi karena waktunya sudah mau habis. Berapa menit lagi? Sudah, oke. Itulah dari Garda Sakti. Haleluya. Semua berkati, Tuhan memberkati. Ku direntukan, walau jiwaku terkoyakkan. Berikan senyum bagi Tuhan Yesus. Jangan ada yang marah ya. Saya selalu membahas Talimpuse, suku Karo, dan orang Batak. Paling luar biasa.
apalagi tentang adat istiadat. Amin. Tetapi saya perkenalkan dulu, semua sudah kenal. Siapa sih tidak kenal Ibu Repi? Ya, siapa yang tidak kenal? Pak Surbakti aja terkekeh kami kemarin ke Aceh. Ya, tali pusar. Sudah saya perkenalkan kan? Ibu Repi dari Sidorun. Jangan Sidorun karena saya salah ketik. Kanya itu jadi Sidorun. Ibu Hadon. Bahasa gabe Sidorun. Taruh aku kan. Untung langsung dibaguskan. Wakil koordinator Bapak Ibu. Maaf, terima bisi tanganna. Ya. Haleluya. Jawabu. Horas. Menjua-jua. Pak Sembiri. Dia Pak Sembiri. Pak Angel. Menjua-jua. Tentang adat istiadat. Haleluya. Jadi saudaraku, molo dihalak Batak, mangukal holio paling luar biasa. Ya. Sama seperti yang kemarin na mangukal holio, ada sedikit apanya. Karena memang holi-holian sangat berharga. Tapi nggak holi-holi. Ya. Ay dilempar pintusan tersonggok do biang. Dilempar holi-holi. Nah. Alai mulu jagalai dilompat, hamu pe dilompat. Mulu jagalai dilempar, hamu pe dilompat. Tapi on holi. Masa mana masa? Maaf, kali pusing. Nanti untuk kalian. Jadi saudaraku, di masa mau dibikin kota ya. Jadi harus dipindahkan. Harus dipindahkan tulang belulang. Ya sudah puluhan tahun. Opung ngisi Herbert. Siapa nama si Herbert di sini? Puluhan tahun. Jadi dibawa keluarganya lah dia jauh. Ya. Lama dia tidak pulang ke kampung. Jadi ditelepon orang kampung. Jadi diteleponnya, "Betamu nama matimu naon?" Nah, ini mau dijadikan kota. Seperti dulu ada gereja kota kan, ada kuburan di situ ya. Jadi ini mau dijadikan kota di Papua. Mana mata terakhir? Pak Sarung mana? Oh, pungi Herbert. Tapi belum mengukal holi. Ada cara-caranya. Dan punya saliuk kari. Perjulu dulu saya luluna. So matol Pak ngingi nai. Sambil may pinggiri mana? Isip tak ay nga matuwang alo bangon. Hape isang pangukal holi. Ay nasarungan. Nenge, baik kamu. Dengan opung doli ina. Oh, ngadabok be. Tu dia doi dapok nah. Mama goki. Mama. Bola nak bata kan semua bercuturian. Naktuari songonot na biyo. Ada go. Ini aja. Jadi kan. Ngadabok. Sehingga bae mucung nai. Asih. Dah muncul di mana? Dah ngibar roh besarungan. Hampir nangin na. Ali mga lompat. Weh. Puasa gajang mucung mo pungi Herbert lumate ho. Lumate ho gajang mucung mo ini. Abang tahe, denggan baik kamu, denggan. Ayo man berper. Jadi, lama. Dagu pungi Herbert, lau na mau, inna kan lang bela putih, lau na mau inna. Buasa gajang taduk mo masih boleh soal rumah, nabuti. Gajang taduk mo rumah inna, abagu amang. Lam diukar. Kau bangrakmu ini. Kau bangrakmu ini. Habis ada masada. Opung ina.
Ayah ada baba ni. Ribu maho tahu ni mamang bekamu. Haberunya hama. Opung. Dan desi kuburan ni opung. Horbo dari tanah misin. Ay namate dah horbo sita longgur. Habe dang boy dia aktual. Ikubur mai si balik agak nak ganjang taduk udung mate ho ina. Amang ganjang ni muncung ni. Wah, itu mengakak sampai nang har-har sarungna. Ya. Habe nei balga nei kombang rakmu hilah. Ah, iya kan? Habe horbo, ada tu cuma ganjang muncung. Ya. Jadi saudaraku, ini tali puse, maaf ya. Ama wasawi jote si ah. Ay ada panitia na bagus. Oh, biyo. Tali puse o dango ke karkari aku don. Ya, jadi saudaraku, tali pusing sangat luar biasa. Pernahnya aku bermakeup untuk apa? Suku Nias ya. Dia diangkat rupanya, ya kan? Ditandu. Kayong ngasih kami makeup pinar aku. Wow, ini tangis sikit jam. Habis duk pigarin ay rumah suami na. Ini antara dia dengan bata ini kawin. Diiring dia sama sepeda non, digiring sepeda ini. Pergilah ke tempat mertuanya. Ini. Tulah, ina. Oh tulah. May ido sila barubi. Ina. Ay rin mo mahola se. Isa sila sa ison. Ay rin mo mahola se. Ida purgo nagsira. Ina. Dao o tulah. May ido sira. Adoy mo. Ina. Nalaku kalak batak. Tukaro pe batak. Tu dia se batak. So ribu-ribuan. Dah oh tu lah may dodo sirang. Apa namang ido sirang? Sama dia dah apa? Sirang mau, sirang malita. Saya apa nak lihat tu si. Apa saya jam itu lang may dodo sirang baru mi. Ina. Ada nam cumnion. Jadi naik mak. Oh ladang nggak bilang. Jadi kamu jo. Mari dulu kita tertawa. Unang tadi udah minta saya tali fuse. Unang adong nasi. Jadi saudaraku, lau memang musi itu jauh ni semua tuan halak batak. Anggon lambok gon. Tulah ina. Ahai masuk maho ina. Pinjam coba bani ina. Siapa awinda? Waduh, oh ini nanti tanah. Ay, takut. Nay, ay, dito sa simak katayin na. Tula, ina do labak ako. Pinjam coba bami ina. Habe na yung tularang gimana? Pinjam coba bami. Ino maksudnya. Jadi kung anong do berender jemaah. Ya. Jadi buru karo, kawin tolak batak tong. Perjuji amat ton. Halak karo. Baru aku udah kian nih son. Nih mereka karo mah pokoknya. Jadi kan. Sentosa dulu dari kan. Nah, may do Sentosa ya kan maaf. Jalan Sentosa gua naging juga. Masih po na rin po jalan ni Pak Gembala namin. Udah laki sana dagan. Jadi saudaraku lahir baru mak inatol. Jadi saudaraku kan halak batakku pergi biasa mah. Di dia rokapi. Saina. Hape nga si istri na sa diri ada
kapini dia dorok kapi. Isaping na. Wa sa songoni bulat tua bengkok komodo min. Molo bulat tua ina to bengkok komodo mo dakar pature. Nah. Jadi lahir baru ma istrinya dinjili makan lahir baru. Jadi kan anong do terlebih apalagi kayak Immanuel. Mengusir setan. Bolo-bolo 1 kilometer tak sanggup biang. Ayung gunung mengusir setan apa tikibar do nak. Alay. Kami bersehat di dalam nama selalu wah itu. Sampai biang dungo. Ini menjalankan. Habis pas mudung. Dalam nama Yesus. Iblis kau setan. Ini toh habis hona. Kau setan. Berbedai mahal lagi. Habis Roma. Tujuh budi tetanggana. Bilang mengusir setan dari gereja itu. Gereja apanya itu? Dari dia payah aku. Berkelahi aku ina. Sini tumpuki do babam. Ina. Dah tahu lagi aku. Habis sukin dari nasaon. Orang karukan besar-besar sini. Betul dong. Ibu Surbati, Pak Surbati betul lo kan. Gel kehian. Amang lay sopari na mamerpungu manajol magnon. Anggo mapardamian mo. Apa itu? Hingga suntilnya ini Ina. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya. Kan kita kan stand up comedy ini kan seputar kerohanian ya. Ya, sebelumnya saudaraku saya memperkenalkan diri saudaraku. Saya sering dipanggil Pak Jawa. Ya. Mulai dari timur ke barat Pak Jawa dipanggil. Nah, saudaraku sama Tuhan Yesus, pertama-tama saudaraku, saya di Pekanbaru ini, saya ketemu kepada non Skunias. Lalu saudaraku mereka berbicara dengan saya, kamu suka apa? Skunias. Skunias itu negara apa itu? Udah jelas ya itu. Ya. Berarti udah jelas kita orang Indonesia kan. Tanya pula saya saudaraku negara mana? Dipikirnya negara apalah Nias itu di sana. Jelas negara Indonesia. Ya. Dan saudaraku sama Tuhan Yesus, nggak apa-apa ya. Karena kita kan seputar rohani lah kita bisa saudaraku stand up comedy ini saudaraku. Dan yang saya serahkan di sini saudaraku kepada kita saudaraku tentang saudaraku pelayanan. Dalam pelayanan saudaraku saya mulai dari KKS. Bisa saya katakan dalam KKS ini saudaraku tahun 2002 saudaraku saya digembalakan saudaraku oleh hamba Tuhan untuk memimpin. Nah saudara sama Tuhan Yesus, di saat itu saudaraku saya tidak tahu yang namanya memuji menyembah. Saya masuk ke kelompok sel. Ketika masuk ke kelompok sel saudaraku, pujian dan penyembahan ini saya tidak tahu mana pujian penyembahan, mana sukacita. Lalu saya dipaksa pemimpin KKS. Saya hari itu saudaraku bukan bapak dipanggil. Ayo dek, majulah, isanya, ayolah. Aku aduh bu, aku nggak bisa lah bu. Bisa itu, ayo, berdirilah. Iyalah, saya berdiri saudaraku, saya begini. Ayo nyanyi. Iya, apa pujianmu? Nggak tahu bu. Nggak tahu. Iya, pujian penyembahanmu apa? Bingung saya saudaraku. Setelah bingung saudaraku, ya di PPKS saudaraku berkata gini. Ya, saya ikutan juga saudaraku. Ya berdiri mereka semua saudaraku. Berdiri mereka. Ayo, apa pujianmu? Apa bu? Ya apalah. Ya. Mari kita memuji menyembah. Saudara dengarlah sang kalah. Saudaraku. Ya. Mereka saudaraku sudah siap saudaraku mau tutup mata semuanya. Sudah mereka gini semuanya. Saudaraku, saya juga PKS itu saudaraku yang melotot sama saya. Apa pujian penyembahan? Pujian penyembahan bukan sukacita.
Oh iya Bu ya. Ya. Saya katakan gini, ayo kita akan lagi pujian penyembahan kita. Saudara, dengarlah sangkakala. Bukan itu penyembahan itu. Bukan penyembahan itu. Ya, lagu sukacita itu. Oh iya Bu. Ya. Lalu saudaraku sangka pujian penyembahan saudaraku. Ya, baru saudaraku berdoa kau. Karena dia saudaraku kasih kode sama saya. Kasih kode. Iya kan? Ya berdoa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Untuk buka mata dia. Berdoa. Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Buka mata dia. Aku tengok juga dia. Terus. Ya. Saudaraku, sampai selesai saudaraku berdoa. Amin. Angkat pujian saudaraku, persilakan duduk. Ya, duduk saudaraku, duduklah mereka saudaraku. Setelah mereka duduk saudaraku, mari kita memuji, menyembah, angkat pujian sukacita kita. Puja penyembahan sebuah saudaraku. Aduk-aduk kepala kasih saudaraku. Itu penyembahan itu adikku katanya. Iya. Tapi apa Bu lagunya? Aduh, cari dulu. Setelah saudaraku, satu pujian sukacita saudaraku, saudaraku, hanya sampai selesai satu, masuk ke red satu bangkit berdiri saudaraku. Gak bingung saya saudaraku, entah apa yang mau bahas saudaraku. Pujian itu bingung. Ya. Nah saudaraku, itu pengalaman saudaraku dalam pelayanan ya. Ya, tapi mudah-mudahan di sini nggak ada itu ya. Ya. Tapi itu pengalaman kita masing-masing, pasti saudara sudah mengalaminya hasilnya. Tapi puji Tuhan saudaraku, ada berkahnya bagi saya. Ya, berkahnya bagi saya saudaraku, saya berani berdiri saudaraku di hadapan saudaraku. Ya, jemaat Tuhan, kalau saya melayani pujian. Nah saudaraku, itu dalam satu pelayan KKS ya. Nah, ada lagi saudaraku. Halo ya. Iya. Orangnya sini saudaraku suka kali bergereja lah. Kalau yang namanya bergereja, orangnya selalu nomor satu di situ. Tapi yang namanya pertumbuhan 5%. Ya, suka bergereja. Saudaraku, di Nias itu saudaraku, mereka suka saudaraku, orangnya sini suka kali lah beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika saudaraku, bapak-bapak dan ibu-ibu itu saudaraku, ada pun juga saudara anak muda, anak-anak gadis yang nggak seperti itulah saya katakan ya. Mereka makan siri lah saudara, makan siri. Hamba Tuhan berkata, haleluya. Dia bilang, haleluya. Haleluya. Haleluya umat Tuhan. Haleluya. Karena ludahnya di sini ya. Udah menumpuk ludahnya di sininya ada. Makanya nggak jelas ya. Orang bilang haleluya, dia haleluya. Saudara. Ludahnya saudara, air ludahnya itu apa namanya? Air sirinya itu udah menumpuk. Dia mau membuang keluar nggak bisa. Karena dia saudaraku mendengar firman Tuhan itu sambil makan siri dia. Iya kan? Sambil makan siri dia. Nah, makanya saudara ketika hamba Tuhan berkata, haleluya, haleluya. Saudara. Karena kalau dia saudaraku mau jelasin ngomong, keluar di semua saudaraku. Ya, ludahnya itu ya. Itu sekolahnya saudaraku, kalau sekolah nggak ada seperti itu. Hanya sesungguhnya saja seperti itu. Nah, saudaraku firman Tuhan Yesus, pada suatu saat saudaraku, seorang pelayan Tuhan, yang saya saudaraku mengerti saudaraku dalam pujian penyembahan, seputar pujian penyembahan. Seorang anak-anak Tuhan maju ke depan saudaraku sebagai song leader. Sebagai song leader anak-anak Tuhan ini saudaraku, dia sangat semangat saudaraku dan bergirang di hadapan Tuhan. Saking semangatnya saudaraku, dia tidak terkontrol saudaraku apa yang disampaikannya kepada jemaat Tuhan. Hamba Tuhan. Ya, melompat, menari saudaraku, bahkan capek sampai saudaraku keringat dingin saudaraku di atas. Ya. Hari itu saudaraku, dia saudaraku mengangkat firman-Nya. Ayo kita bersukacita. Ya. Tuhan berkuasa. Setelah dia berkuasa, capeklah saudaraku, jemaat saudaraku berkata, Tuhan berkuasa.
Lalu dikembangkan jemaah yang bernyanyi katakan, aku berkuasa. Ya, semua jemaah sudah berkata, aku berkuasa. Rupanya apa namanya? Pemimpin pujian saudaraku apa namanya? Koordinator PMC. Apa itu? Kok kau pula yang berkuasa? Tuhan yang berkuasa, bukan kau yang berkuasa. Ya. Rupanya semua jemaat Tuhan ini saudaraku sudah bernyanyi. Tuhan, aku berkuasa, bumi bersuka. Rupanya setelah ibadah saudaraku, koordinator ini ngomong, kalau kau itu sebenarnya mengagap pujian, harus kamu kontrol. Jangan asal nyanyi, lompat sana, lompat sini. Itu gunanya singar di belakang itu. Jangan capek-capek lompat-lompat aja kau. Itu guna kalian singar itu, membantu jadi depan katanya. Mau lompat sana, mau lompat sini, artinya kau jadinya nggak ngerti apa yang kau sampaikan. Kau pula yang berkuasa di surga dan di bumi. Kau pula yang berkuasa di bumi. Ya kan? Oh. Tuhan berkuasa, aku berkuasa, bumi bersuka, semua bersuka katanya. Kok kau Tuhan yang bersuka, kau yang berkuasa, bumi yang bersuka, aku bersuka, kau yang jadi berkuasa semuanya. Rupanya Samuel berkata, maaflah bu aku, iya lain kali lah, jangan seperti itu. Makanya melompat itu boleh melompat, tapi jangan terlalu capek kau di situ. Adanya singar di belakang, gitu. Itu yang menggerakkan jemaat itu. Ya, bukan kau capek di situ, melompat. Akhirnya kamu nggak terkontrol apa yang kau sampaikan. Ya, rupanya kan pelayan Tuhan tersebut saudaraku minta maaf ya saudara. Minta maaf ya saudaraku. Tapi ini saudaraku pengalaman dalam pelayanan. Haleluya. Ya. Paling tidaknya ini saudaraku diberkatilah kita saudaraku dalam hal ini ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Maaf saudaraku, tadi aturannya saya nggak mau ikut. Cuman karena ini untuk melengkapi semuanya, tak masalah lah. Saya akan bagikan kepada saudara 2 topik saja. Haleluya. Ini masih sekitar lingkungan pelayanan saudaraku. Jadi pernah saudaraku satu ketika kami kan pelayanannya di Muara Fajar saudara. Haleluya. Jadi di Muara Fajar itu saudaraku, saya pikir semua penduduk Muara Fajar itu adalah orang Nias semua. Tapi ternyata tidak saudara. Ada suku Karo di sana, ada Jawa, ada Minang, ada Melayu. Lalu satu ketika saudaraku saya pernah berjumpa dengan seorang nenek. Jadi saudaraku yang di Tuhan, rupanya nenek ini saudaraku adalah orang Karo. Lalu dia wajahnya saudaraku mirip kali kayak orang Nias. Mata sipit, putih. Wah, ini pasti orang Nias ini. Udah mantap lah. Memang gak salah langkah lagi aku ini ke rumahnya. Pergi aku ke rumah saudaraku. Ini saya bilang, Yahoo Wina. Yahoo. Iya mak, masuklah. Sangat jauh dia. Yahoo Wina. Hadiah madoda. Duduk ama dibilangnya. Duduk. Wah, berarti ini opung ini orang apanya ini? Lalu duduklah saya saudaraku. Duduk saya. Jadi terus saya nggak nyambung saudaraku omongan opung ini. Dia juga nggak nyambung saudara. Saya bantai terus bahasa Nias. Begini opung, ya. Begini. Kita itu harus lahir baru. Oh, bahasanya saya buat saudara. Lalu opung ini saudaraku manggu-manggu aja. Ya kira memang betul dia orang Nias. Oh, iya. Oh iya, jadi harus lahir baru. Mas sampaikannya saudaraku saya bahasa Indonesia lah ya. Haleluya. Lalu saudaraku singkat cerita saudara, selesai saya bicara. Saya mau berdoa kepada opung ini saudaraku. Lalu udah selesai saya berdoa, saya tanya, Opu, ya bahasa Nias, Nek, ngertinya nenek bahasa saya tadi? Enggak. Nah, udah pasang kuda-kuda, udah habis jurus saya pakai, nggak ngerti katanya. Sebenarnya opung orang mana? Saya orang Karo nak katanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dari tadi kayak dibilang, nggak capek-capek saya ngomong. Waduh, disuruh pantesan tadi saya bilang ya, dibilangnya duduk nak, duduk. Lalu
Ya, jadi saudara yang Tuhan, ya saya kira itulah nenek ini ya. Makanya saudaraku, sebelum kita melangkah itu kita perhatikan dulu orangnya. Ya, kepada siapa kita mengunjungi. Haleluya. Ada satu seketika lagi saudaraku, ini masih dalam sekitar pelayanan. Ya, jadi tibalah hari Minggu saudara. Karena di Merah Fajar kan kita masih wilayah baru, amin. Semua saudaraku, hanya saya yang bisa saudaraku mengendalikan semuanya. Saya antar jemput jiwa, mulai dari sekolah minggu sampai saudaraku ibadah minggunya, semua saya jemput. Yang melayani pun saudaraku di depan saya masihan. Bayangkan saudara lah, semua saya kerjakan. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tibalah saudaraku waktunya firman Tuhan. Firman Tuhan kebetulan pada waktu itu yang datang Miss Riani saudaraku ke Merah Fajar. Selesai dia saudaraku firman Tuhan, saya sangat diberkati. Ya, firman Tuhan disampaikannya pada hari itu. Lalu saudaraku, tiba waktunya bagi saya untuk pengumuman. Selesai pengumuman, saya doa persembahan lah saudara. Doa persembahan. Lalu doa saya mantap kali. Tuhan terima kasih buat hari ini. Firman-Mu sangat memberkati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak terima kasih. Haleluya. Bayangkan saudara-saudaraku persembahan. Bapak terima kasih. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya nggak ngerti bahasa Nias. Jadi kalau dia bilang Yahobu, saya bilang Horas begitu. Haleluya. Oke, baik. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Jeta, saya marga Surbakti. Saya dari orang Karo, saya tidak mengerti bahasa Nias. Haleluya. Nah, tadi sebenarnya saya nggak mau cerita begitu. Saya nggak mau stand up comedy. Tapi saya punya satu karena kita ada di sekolah minggu, saya punya satu jokes mengenai sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu cerita begini, nanti semua manusia pasti masuk surga, jangan kata mati masuk surga begitu. Jadi suatu kali guru sekolah minggunya tanya kepada anak-anak sekolah minggunya. Dia berkata begini, "Nak, kalau saya jual semua rumah, jual mobil, jual keluarga saya, dan saya bawa semua uangnya saya persembahkan kepada gereja, apakah saya mati masuk surga? Apakah saya masuk surga?" Dia berkata. Guru-gurunya berkata, anak-anaknya berkata, "Tidak." Maka dia tanya lagi kepada anak-anaknya, "Kalau saya bersihkan semua gereja tiap hari, saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh, saya lakukan itu dengan penuh sukacita, apakah saya masuk surga?" Anak-anaknya berkata, "Tidak." "Jadi bagaimana saya supaya bisa masuk surga?" Anak-anak, ada satu anak di belakang berkata, "Bu, kalau ibu mau masuk surga, ibu harus mati terlebih dahulu." Dia berkata. Haleluya. Jadi kalau nggak mati nggak masuk surga. Jadi harus mati dulu. Jadi kalau mau masuk surga harus mati dulu. Amin. Baik. Nah yang kedua saudara, ada guru sekolah minggu cerita begini kepada anak-anaknya, bahwasanya Hawa itu diambil dari tulang rusuk laki-laki, tulang rusuk Adam pria. Makanya dikatakan pasangan hidup kita dari tulang rusuk begitu. Dia tahu itu. Suatu kali saudara, ada satu anak ini, namanya saya sebut dengan nama orang Batak. Apalah nama orang Batak? Hah? Togar. Oke. Kita sebut namanya Togar. Togar ini sakit. Dia sakit perutnya. Makanya mamanya tanya kepadanya, "Togar, kau kenapa?" "Mak, kayaknya aku mau punya istri," katanya. "Kenapa?" "Tulang rusukku sakit," dia berkata. Haleluya. Jadi kalau tulang rusuk saudara sakit, berarti saudara punya pasangan saudara. Ingat pasangan saudara. Amin. Nah tadi Bapak Joshua cerita, Bapak tentang pelit saudara ya. Jadi saya punya jokes tentang orang pelit. Suatu kali orang pelit berdoa begini. Dia berdoa,
Ada orang pelit satu dan orang yang suka memberi. Mereka sama-sama berdoa. Ketika mereka berdoa, rupanya ketika mereka mau berdoa, maka hanya tinggal dua berkat yang mereka bisa dapatkan. Satu berkat yang memberi, satu berkat menerima. Maka orang pelit ini, karena hanya dia orang pelit, saudara, maka Tuhan tanya kepadanya, kau mau pilih yang mana? Kau mau pilih berkat memberi atau berkat menerima? Karena dia pelit, saudara, dia ambil berkat menerima. Jadi tinggallah satu berkat, yaitu berkat memberi. Mereka sama-sama berdoa. Suatu kali, saudara, setelah beberapa tahun kemudian, maka si orang pelit tadi, dia lagi duduk di satu tempat di pinggir jalan, di perempatan jalan, ada lampu merah, saudara. Tiba-tiba lewat satu mobil apa namanya yang bagus, mobil Alphard, saudara. Dia naik mobil Alphard, lagi kendarai mobil Alphard, dia lewat, berhenti di lampu merah, saudara. Dia berhenti karena ada lampu merah dan dia buka kacanya, saudara. Dia turunkan windownya, maka dia lihat kayaknya itu dulu yang suka, yang sama-sama kami berdoa, dia berkata. Maka dia tegur, "Woi, kau ngapain di situ?" Dia berkata, "Wah." Nah, maka dia si yang mendapatkan berkat menerima tadi, dia melihat, kau rupanya, dia berkata. Maka mereka cerita, kenapa kau sampai ada di sini? Maka si yang menerima berkat, yang menerima tadi, saudara, dia berkata, karena dulu aku suka ketika aku berdoa, aku meminta doa berkat untuk menerima. Maka hari ini aku ada di sini, terus menerima, minta. Sedangkan saudara yang suka memberi tadi, saudara, dia suka berkorban, dia suka memberi. Akhirnya dia dapat mobil Alphard karena dia memberi, saudara. Haleluya. Jadi sukalah memberi. Amin. Nah, satu lagi, saudaraku, saya suka dengan buah mangga. Jadi kalau saudara punya buah mangga, kirim ke rumah. Nah, saudara, saya suka dengan buah mangga. Nah, saudara, suatu kali, saudara, ada tukang yang punya kebun mangga. Dia punya kebun di kampung kami dulu, saudara. Kalau misalnya waktu kami dulu masih anak-anak begitu, saudara. Nah, ketika ada pohon mangga, kalau namanya anak-anak begitu, sering kami lempar mangganya, Pak, jatuh, kami ambil begitu. Namanya anak-anak, saudara, belum tahu dosa. Nah, saudaraku, suatu kali pemilik mangga tulis di pagarnya itu, dia tulis satu kata-kata di sana, saudara. Nah, saudara, dia begini, jangan ambil mangga ini karena Tuhan melihat, dia berkata. Haleluya. Nah, saudara, rupanya, saudaraku, beberapa hari kemudian, saudara, mangganya masih ada terus di situ, banyak mangganya, dan dia pelit orangnya. Dia tidak mau bagi-bagi sama orang, tidak mau kasih sama orang, mau diambil, mau dibeli pun tidak mau dia, saudara. Maka, saudaraku, karena begitu pelitnya dia, maka suatu kali, saudara, pagi-pagi ditulis orang, Tuhan memang melihat, tapi Tuhan tidak mendengar doa orang pelit, dia berkata. Jadi doa orang pelit tidak dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara karena ada kemarin, saudaraku, satu calon presiden ormas, dia berkata pelit dan itulah itu, saudara. Jadi jangan mau jadi orang pelit. Amin. Nah, saudara, itu saja. Tuhan Yesus memberkati.